Sesuai dengan judulnya, roman ini secara gampangnya emang mengisahkan tentang kasih tak sampai, bukan kawin paksa ya, seperti selama ini yang kondang di masyarakat. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, karya Marah Rusli. Kita mulai dari setting dulu. Setting cerita itu Kota Padang pada awal abad ke-20. Ada dua remaja yang tumbuh bersama, masing-masing memendam cinta satu sama lain. Namun kata cinta sendiri baru terungkap saat keduanya akan berpisah. Remaja yang laki-laki namanya Samsul Bahri, anak satu-satunya Sultan Mahmud Shah, seorang bangsawan yang bekerja pada pemerintahan Belanda. Remaja yang perempuan namanya adalah orang yang dijadikan judul kisah ini, yaitu Siti Nurbaya, anak satu-satunya Baginda Sulaiman. Jadi Baginda Sulaiman ini bukan seorang raja ya, dia juga bukan bangsawan, dia adalah seorang pengusaha sukses gitu, yang bisnisnya ada di mana-mana. Dan dia ini pengusaha sukses yang dikenal baik hati gitu. Dia itu cuma punya anak satu, yaitu si Siti Nurbaya itu. Cuma kan ada istilah nih ya, orang sukses itu pasti punya musuh. Nggak mungkin ada orang sukses nggak punya musuh. Nah, musuhnya si Baginda Sulaiman ini namanya Datuk Maringgi. Walaupun Baginda Sulaiman sih nggak nyadar kalau dia tuh sebenarnya punya musuh gitu. Datuk Maringgi juga pengusaha yang sukses, sama seperti Baginda Sulaiman, tapi beda sifatnya gitu. Kalau Baginda Sulaiman ini orang yang bisa dibilang pengusaha sukses, baik hati, yang jujur, yang melakukan segala sesuatu sesuai aturan, tapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut sama dia. Kalau Datuk Maringgi ini adalah model pengusaha yang dia melakukan berbagai macam cara supaya pokoknya dia bisa gitu, dan dia sukses gitu. Cara dia menjatuhkan bisnis-bisnis orang juga selalu dengan cara-cara yang kasar. Datuk Maringgi ini kan memang dia tuh nggak suka banget sama Baginda Sulaiman gitu. Menurut dia harus jadi orang paling kaya di Padang, di kota Padang itu. Maka dia lancarkan rencana dia gitu. Jadi awalnya dia mulai toko-toko milik Baginda Sulaiman itu dibakar gitu. Dan dibakarnya itu jadi modelnya tuh kayak gini. Ini kan toko Baginda Sulaiman, toko Baginda Sulaiman. Di tengah-tengah kan ada tokonya Datuk Maringgi nih ya. Terus toko Baginda Sulaiman lagi. Itu dia bakar aja pokoknya tokonya Baginda Sulaiman. Tokonya dia aman. Kan secara logika sebenarnya nggak mungkin kalau kebakaran satu deret ya pasti tokonya si Datuk Maringgi itu pasti kan udah kebakar duluan. Terus kapal-kapal dagangnya Baginda Sulaiman juga disusupi orang, kemudian dibolong-bolongin di bagian bawahnya sehingga kapal-kapal milik Baginda Sulaiman itu tenggelam gitu ya, satu persatu tenggelam. Tanaman yang tumbuh di tanahnya Baginda Sulaiman itu diracun semua sehingga tanahnya itu bukan tanahnya sih, tanamannya itu meranggas kemudian mati. Intinya bener-bener bisnisnya Baginda Sulaiman itu digembosi di mana-mana sehingga Baginda Sulaiman sampai ke suatu titik di mana dia terpaksa harus pinjam uang karena kekurangan modal kan. Nah, Baginda Sulaiman ini selain orang yang baik, tapi dia juga orang yang polos gitu. Jadi dia itu menyangka bahwa ya semua orang di dunia ini ya baik gitu. Maka dia terus dengan tanpa curiga dia datengin lah si Datuk Maringgi. Kemudian dia bilang sama Datuk Maringgi kalau dia butuh bantuan modal gitu. Terus Datuk Maringgi kan justru itu yang diinginkan Datuk Maringgi kan. Jadi gini, Datuk Maringgi ini kan punya bisnis banyak, tapi bisnis dia yang paling menguntungkan itu sebagai rentenir gitu. Jadi rentenir itu bukan satu-satunya bisnis dia. Nah, justru itulah yang dia pengen agar Baginda Sulaiman ini berhutang sama dia. Dengan dia berhutang, maka lebih gampang lah untuk dijatuhkan gitu. Jadi dari awalnya Datuk Maringgi memang pengen menjatuhkan Baginda Sulaiman itu. Nah, sekarang kita ke sisinya si Samsul Bahri nih ya. Nah, sisinya Samsul Bahri juga menarik gitu. Jadi, di Samsul Bahri ini kan dia punya ayah namanya Sultan Mahmud. Sultan Mahmud itu kan dia bangsawan dan dia kerja sebagai penghulu di kota Padang itu. Saya sendiri agak bingung ya penghulu itu maksudnya apa, tapi kalau yang saya lihat-lihat mungkin sepertinya penghulu itu semacam polisi. Dan kemudian dia bekerja oleh pemerintah Belanda gitu. Nah, si Sultan Mahmud ini dia tuh unik. Jadi mungkin sepertinya masa mudanya dia tuh adalah seorang pemberontak walaupun dia seorang bangsawan gitu. Jadi katanya waktu masa kecilnya masih kecil. Jadi katanya sewaktu mudanya dia tuh banyak banget wanita-wanita bangsawan yang suka sama Sultan Mahmud dan kemudian melamar Sultan Mahmud. Tapi Sultan Mahmud itu menolak untuk menikah kalau dia tidak
benar-benar mencintai orang itu gitu. Cuma akhirnya Sultan Mahmud ini menikah dengan seorang perempuan biasa, bukan bangsawan gitu. Sehingga ketika dia punya anak satu-satunya juga nih Syamsul Bahri, itu Syamsul Bahri itu tidak menurunkan gelar kebangsawanan yang sama derajatnya dengan ayahnya. Jadi dia gelar kebangsawanannya turun gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Sultan Mahmud juga berbeda dengan adat di situ pada saat itu. Jadi adat Kota Padang pada saat itu adalah seorang anak itu tidak dinafkahi oleh ayahnya sendiri. Jadi yang mengurus anak itu, baik itu dari kebutuhan sehari-hari sampai dia itu sampai pendidikannya dia dan semua itu yang ngurus adalah pamannya. Sementara si laki-laki bapaknya dia gitu, bapaknya si anak itu, dia akan ngurusin keponakannya dia gitu. Tapi anakmu, dia kan punya paman, saudara istrimu. Dia kan kemenakannya, dia yang seharusnya memelihara anakmu. Begitu adat kita. Atau kau sudah lupa dengan apa yang diadatkan oleh nenek moyangmu? Jadi harusnya ayahnya Syamsul Bahri ini, si Sultan Mahmud, kalau secara adat dia kan harusnya ngurusin keponakan-keponakannya dia ya, anak-anak dari saudara perempuannya dia gitu. Cuma masalahnya di sini Sultan Mahmud itu ngebiayain juga anaknya sendiri gitu. Dengan alasan ya iya sih anak saya emang punya paman, tapi pamannya anak saya itu bukan orang berada. Kalau misalnya dia diurusin sama pamannya, kasihan pamannya, kasihan anak saya juga gitu. Hanya kemudian Sultan Mahmud akhirnya mengambil alih lah semua kebutuhan anaknya sendiri. Dan menurut Sultan Mahmud ya nggak salah dong, saya kan bapaknya dia gitu. Tapi itu kemudian membuat pertentangan dengan keluarganya sendiri. Jadi saudara perempuannya merasa bahwa si Sultan Mahmud itu terlalu ngurusin anaknya dia gitu. Padahal menurut Sultan Mahmud, saya juga ngurusin kok anak kamu gitu. Cuma kan ya namanya dari saudara bilang, ya pokoknya kalau anak kamu gak usah kamu ngurusin gitu. Agak aneh sih ya, maksudnya secara mungkin secara adat bagi kita yang bukan orang Sumatera Barat agak membingungkan dengan adat pada saat itu gitu. Terus di sini juga banyak sekali perdebatan dalam keluarga Sultan Mahmud. Selain masalah pendidikan anak yang dia pengen biayai sendiri, Sultan Mahmud itu juga adalah orang yang anti poligami dan pada saat itu juga dianggap aneh. Semua penghulu di Padang ini berbini lebih dari satu. Cuma kau yang berbini satu. Yang itu lagi tidak diganti-ganti. Orang besar itu harus berbini banyak, biar kembang keturunannya. Hanya hewan yang punya banyak bini. Apa? Sehingga di situ tuh jadi orang yang seperti Sultan Mahmud ini gitu, dia seorang bangsawan, dia punya kedudukan tinggi dalam masyarakat, itu dianggap aneh ketika dia hanya memiliki satu orang istri aja. Dan permasalahan sekolah ini juga jadi konflik juga ya, karena pada saat itu dianggap bahwa orang yang sekolah tinggi itu bukan orang bangsawan gitu. Jadi orang-orang bangsawan harusnya nggak sekolah tinggi, karena orang yang sekolah tinggi itu adalah orang yang dia nggak bisa hidup kalau dia tidak berpendidikan. Tapi sekalipun anakku laki takkan kusekolahkan. Orang sekolah tuh hina dan miskin, yang kalau tidak punya kepandian tidak bisa cari makan. Anakku putri, bangsanya tinggi, tidak perlu dia bekerja untuk cari makan. Biarpun dia bodoh, pasti banyak orang berbangsa dan kaya yang akan memilihnya karena darahnya. Anakmu tingkatannya cuma marah karena ibunya perempuan kebanyakan. Kalau tak pandai tentu tak laku dia. Ya, bagi Sultan Mahmud sih itu semua nggak ngaruh sebetulnya. Alasan dia pengen nyokolahin Syamsul Bahri tinggi ya karena dia pengen anaknya tuh sukses nantinya gitu. Nah, akhirnya kan si Syamsul Bahri terus sama dua sahabatnya yaitu Bakhtiar sama Arifin pergilah ke Batavia. Dan di sana mereka ingin masuk ke sekolah dokter gitu. Cuma Nurbaya doang nih dari 4 sahabat ini yang dia nggak ikut ke Batavia. Jadi dia sesudah lulus SMA ya udah dia nggak lanjutin sekolah lagi gitu. Which is yang waktu itu sih udah lumayan tinggi ya untuk seorang perempuan
dapat lulus SMA itu. Setelah pergi si Samsul Bahri dan teman-temannya ini, barulah keadaan mulai tambah buruk buat Siti Nurbaya gitu. Jadi pada saat itu juga, jadi gini kan ayahnya Siti Nurbaya yaitu Baginda Sulaiman ini kan berutang ke Datuk Maringgi kan. Jadi dia nggak bisa bayar hutang nih, karena setiap kali dia mulai bisnis baru, bisnisnya selalu aut-autan, selalu ada sesuatu, misalnya tiba-tiba gagal panen lah, terus kapal yang baru dibeli tiba-tiba rusak juga, sampai akhirnya dia harus pinjam uang lagi, sampai ketika uangnya habis, pas banget uangnya habis, Datuk Maringgi tiba-tiba datang dong ke rumahnya Baginda Sulaiman dan bilang bahwa kamu harus bayar utang saat ini juga. Kalau enggak, saya akan panggil polisi dan kamu akan dibawa ke kantor polisi. Cuma akhirnya Datuk Maringgi ini kemudian dia berubah pikiran ketika dia melihat Siti Nurbaya. Dan kamu nggak apa-apa, nggak bayar utang, tapi kamu harus nikahin anak kamu sama saya gitu, sebagai istri yang keempat. Jadi sebenarnya Datuk Maringgi itu udah punya banyak istri, cuma dia kan kalau sesuai dengan ajaran Islam kan istri cuma boleh 4. Jadi ketika misalnya dia pengen menikahi dengan yang lain gitu, maka salah satu istri dicerai sama dia, kemudian dia akan menikahi lagi, dan begitu seterusnya lah ya gitu. Nah, si Baginda Sulaiman ya tentu saja menolak dong. Dia bilang bahwa wah, saya nggak mau, mendingan saya masuk penjara daripada anak saya harus dinikahin sama kamu gitu. Jadi si Baginda Sulaiman ini baru sadar bahwa Datuk Maringgi itu orangnya seperti itu setelah terakhir banget ini gitu, dia baru sadar gitu. Cuma pada saat itu dia merasa bahwa ini belum terlambat, dia masih bisa menyelamatkan putrinya gitu. Cuma ya ketika datanglah polisi gitu untuk mengambil Baginda Sulaiman, si Siti Nurbaya sebagai seorang anak, dia langsung merasa sedih banget gitu melihat bapaknya mau dipanggil. Terus kemudian akhirnya dia bilang, ya sudah, saya mau nikah sama kamu, asal ayah saya tidak dipenjara lagi. Dan kemudian diputuskanlah pertunangan antara Samsul Bahri dengan dia melalui sebuah surat. Seperti sebelumnya saya bilang ya, bahwa roman ini tidak menceritakan tentang kawin paksa sebetulnya. Mungkin lebih tepatnya kawin terpaksa. Itu pun terlalu menyederhanakan, karena yang dibahas di buku ini itu lebih ke pertentangan budaya gitu. Di sini kita melihat dari tokohnya Sultan Mahmud lah sama keluarganya, itu udah pertentangan budaya. Kemudian nanti Datuk Maringgi, kemudian Siti Nurbaya, mereka semua berusaha untuk menentang adat yang bisa dibilang masih sangat kolot di lingkungan Kota Padang pada saat itu. Apalagi mungkin keluarga Sultan Mahmud sebagai seorang bangsawan, dia merasa banget bahwa di satu sisi dia pikirannya tidak seperti itu lagi gitu. Dia ingin anaknya lebih maju, dia ingin kehidupannya nggak terganggu gitu. Kan dia merasa udah nyaman dong hidup dengan satu istri dan satu anak yang sangat cerdas gitu, anak yang bisa jadi kebanggaan dia gitu. Tapi di satu sisi lain, dia adalah orang yang bisa dibilang oleh masyarakat itu dianggap aneh, karena kok bisa sih ada orang yang udah sukses cuma punya satu istri doang, kok dia ngebiayain anaknya sendiri sih, itu kan urusan mamanya dia, bukan urusannya dia gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ yang lebih kuatnya ya, lebih pertentangan yang kuatnya gitu. Ini yang kemudian membedakan, atau saya lebih senang untuk kita ngomongin budaya, kita ngomongin apa sih konflik di sebuah cerita itu dengan cara dialog yang selalu penuh dengan dikotomi budaya gitu. Beda dengan yang sebelumnya saya bilang bahwa ada satu orang ngomong aja terus kita harus dengerin gitu. Tapi ini enggak, jadi ada dua orang, yaitu dalam hal ini si Sultan Mahmud dengan Siti Rubaya. Siti Rubaya ini kakak perempuannya, yang mereka berbicara sebetulnya sangat sengit, walaupun dalam konteks ini mereka masih terlihat saling menghormati ya, cara bicaranya juga saling menghormati satu sama lain. Di situ menjelaskan banget apa sih sebetulnya konflik yang ada di novel ini gitu. Kalau mengenai kawin paksa ini, jadi ada cerita di baliknya. Si penulisnya yaitu Marah Rusli ini sebenarnya jadi gini, dia kan kita lihat dari namanya Marah ya, berarti dia tuh sebenarnya punya gelar yang sama dengan Samsul Bahri, yaitu Marah. Biasanya kalau di sini diceritakan bahwa si Samsul Bahri ini ayahnya seorang bangsawan, ibunya bukan.
Maka gelarnya turunlah menjadi gelar Marah. Dan Marah Rusli pun seperti itu. Jadi ayahnya ini punya gelar bangsawan, ibunya tidak. Kemudian si Marah Rusli diutuslah sama ayahnya pergi ke Batavia untuk kemudian dia belajar menjadi seorang dokter hewan gitu. Nah, di sini di Batavia dia ketemu dengan seorang perempuan Sunda yang ingin dia nikahi gitu. Dia bilanglah ke keluarganya bahwa dia ingin menikah di sini dengan seorang perempuan Sunda. Tapi kemudian si ayahnya ini tidak setuju, dan bahkan si Marah Rusli harus pulang karena Marah Rusli itu sudah dijodohkan dengan perempuan lain di Padang yang bisa dibilang punya derajat yang lebih tinggi gitu, sehingga gelar kebangsawan dia tidak akan turun lagi gitu. Nah, kalau cerita si Marah Rusli yang asli sih dia tidak dia tetap menolak gitu untuk menikahi perempuan yang dijodohkan dari keluarganya. Dia tetap menikahi perempuan yang dia cintai gitu. Tapi kemudian sama ayahnya si Marah Rusli ini diusir gitu. Kamu nggak usah pulang lagi ke Padang gitu. Dan dalam keadaan dia sangat marah pada saat itu, dia membuatlah buku ini. Jadi ada 2 novel sih yang dia buat, yaitu Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, sama satu lagi judulnya Anak dan Kemenakan. Jadi gaya bahasa di novel ini mengambil diksi Melayu gaya lama, penuh dengan penggambaran klise, klasik, serta diwarnai segala pantun, ungkapan-ungkapan. Roman ini juga dianggap sebagai corong pemerintah Belanda pada saat itu, karena tokoh protagonisnya yaitu Samsul Bahri menjadi begitu terpengaruh dengan adat barat, bahkan menjadi serdadu Belanda. Sementara sang antagonis, Datuk Maringgi, justru ikut dalam barisan pemberontak terhadap pemerintah Belanda. Siti Nurbaya sendiri sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa ya, termasuk bahasa Malaysia pada tahun 1963. Novel ini dijadikan sinetron 2 kali. Yang pertama pada tahun 1991, disutradari oleh Dedi Setiadi, dibintangi oleh Novia Kolopaking sebagai Nurbaya, Gusti Randa sebagai Samsul Bahri, dan Himdam Syik sebagai Datuk Maringgi. Yang kedua yaitu pada tahun 2004 bulan Desember, diproduksi oleh MD Entertainment, ditayangkan di Trans TV, disutradari oleh Encep Mas Duki, dibintangi Nia Ramadhani sebagai Nurbaya, Seryoza Reza sebagai Samsu, dan Anwar Fuadi sebagai Datuk Maringgi. Kalau yang adaptasi yang pertama sudah saya tonton ya, karena itu kan ada di YouTube, walaupun kita agak-agak terganggu sih. Ada suara statis di belakangnya itu yang bikin agak terganggu, tapi lumayan lah masih bisa ditonton gitu. Tapi untuk yang kedua, saya benar-benar belum pernah menonton sih sebetulnya. Oke, pendapat saya untuk karya sastra ini menarik sekali ya, 5 dari 5 bintang lah. Saya senang banget baca ini, bisa dibilang ini saya mendapatkan lebih dari apa yang saya harapkan. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan kalau ada pembahasan saya yang salah di buku ini, mohon ditulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.